Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Kalapas bahwa narapidana ataupun warga binaan yang kemarin melakukan percobaan pelarian ya, di hari Sabtu tanggal 23 Mei kami lakukan strap sel ya di ruang isolasi ataupun di pengamanan khusus di blok maksimum dengan ketentuan SOP yang cukup ketat di sana. Dari kronologis kematian yang bersangkutan tadi malam dilakukan pengontrolan selama setiap jam ya, bahwa di pukul 20.30 tersebut yang bersangkutan masih dilakukan pengontrolan, yang bersangkutan masih melakukan pergerakan ya. Biasanya kalau pengontrolan petugas pasti dipanggil namanya. Apabila dia menyaut ataupun menggerakkan anggota tubuhnya, dianggap yang bersangkutan dalam keadaan aman ya. Dan selanjutnya di jam berikut dilakukan pengontrolan, dilakukan pemanggilan, tidak ada respon. Nah, disitulah ada kecurigaan petugas, lalu dilaporkan kepada atasannya masing-masing, perwira yang berpiket pada saat itu, dan dilakukan kembali pengecekan. Ternyata setelah dicek yang bersangkutan sudah dalam keadaan lemas, posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai. Pukul berapa itu? Ya, sekitar pukul 23.35 ya, 30 ya, situ. Dan setelah itu KPLP juga melakukan koordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta. Jadi sambil menunggu artinya anggota itu hadir di lapas, yang bersangkutan masih berada di dalam sel isolasi ya. Setelah dilakukan pengambilan keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi ya. Dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tetapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium nanti. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Kalapas bahwa narapidana
ataupun warga binaan yang kemarin melakukan percobaan pelarian ya, di hari Sabtu tanggal 23 Mei kami lakukan strap sel ya di ruang isolasi ataupun di pengamanan khusus di blok maksimum dengan ketentuan SOP yang cukup ketat di sana. Dari kronologis kematian yang bersangkutan tadi malam dilakukan pengontrolan selama setiap jam ya, bahwa di pukul 20.30 tersebut yang bersangkutan masih dilakukan pengontrolan, yang bersangkutan masih melakukan pergerakan ya. Biasanya kalau pengontrolan petugas pasti dipanggil namanya. Apabila dia menyaut ataupun menggerakkan anggota tubuhnya, dianggap yang bersangkutan dalam keadaan aman ya. Dan selanjutnya di jam berikut dilakukan pengontrolan, dilakukan pemanggilan, tidak ada respon. Nah, disitulah ada kecurigaan petugas, lalu dilaporkan kepada atasannya masing-masing, perwira yang berpiket pada saat itu, dan dilakukan kembali pengecekan. Ternyata setelah dicek, yang bersangkutan sudah dalam keadaan lemas, posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai. Pukul berapa itu? Ya, sekitar pukul 23.35 ya, situ. Dan setelah itu KPLP juga melakukan koordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta. Jadi sambil menunggu artinya anggota itu hadir di lapas, yang bersangkutan masih berada di dalam sel isolasi ya. Setelah dilakukan pengambilan keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi ya. Dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Tias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium nanti. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.